Selamat pagi, siang, atau sore adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis perawatan. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan melihat beberapa perawatan yang dibutuhkan atau yang digunakan dalam pekerjaan produksi. Nah, sebelum kita masuk kepada jenis-jenisnya, kita melihat dua bidang pekerjaan dalam perawatan dulu. Yang pertama adalah perawatan itu sendiri, dan yang kedua adalah bidang perbaikan. Jadi bidang perawatan ini maksudnya adalah aktivitas yang ditujukan untuk mencegah kerusakan. Jadi ini lebih bersifat kepada pencegahan atau preventif seperti itu. Jadi perawatan ini dalam bidang perawatan ya, ini agak membingungkan ya ini. Jadi bidang perawatan dalam manajemen perawatan gitu lebih jelasnya, itu lebih kepada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencegah kerusakan. Jadi aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu bersifat untuk mencegah kerusakan pada mesin dan kerusakan pada peralatan yang digunakan. Yang kedua adalah bidang pekerjaan perbaikan. Nah, kalau untuk perbaikan ini sendiri adalah ditujukan atau tindakan yang ditujukan untuk memperbaiki kerusakan. Jadi kalau untuk perbaikan adalah sifatnya sudah terjadi atau sudah terdapat kerusakan pada mesin ataupun peralatan yang digunakan. Nah, untuk bidang perbaikan ini, maka dia tujuannya adalah memulihkan atau mengembalikan keadaan dari mesin atau peralatan yang rusak menjadi siap untuk digunakan kembali. Nah, jadi dua bidang dalam perawatan adalah perawatan itu sendiri dan juga bidang perbaikan. Bidang perawatan bersifat preventif, kalau bidang perbaikan itu sifatnya adalah memperbaiki atau memulihkan keadaan dari mesin dan juga peralatan yang digunakan. Selanjutnya, kita melihat jenis-jenis perawatan. Ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok perawatan yang direncanakan. Dan yang kedua adalah perawatan yang tidak direncanakan. Nah, perawatan yang direncanakan ini nanti dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu perawatan preventif atau preventive maintenance ya, biasanya disebut PM ya, atau preventive maintenance. Terus yang kedua adalah corrective maintenance ya, atau seringkali disebut ya CM, jadi corrective maintenance. Nah, kita melihat apa itu preventive maintenance. Preventive maintenance ya yang termasuk dalam perawatan yang tidak direncanakan, dan itu tujuannya untuk mencegah tadi ya. Jadi perawatan yang preventif gitu. Itu yang termasuk dalam kategori itu bisa seperti cleaning, jadi membersihkan mesin, membersihkan peralatan, terus membersihkan lingkungan kerja. Nah, itu semua termasuk dalam preventive maintenance. Yang kedua, inspection. Jadi inspection ini melihat ada kerusakan-kerusakan pada mesin. Nah, jadi itu dilakukan inspeksi dulu. Jadi dilakukan eh, identifikasi atau diagnosis pada mesin atau pada peralatan yang sekiranya eh, dapat dilihat dari gejala-gejala yang timbul dari mesin atau peralatan yang digunakan. Nah, di sini ya tetap sifatnya preventif ya. Jadi masih pada ranah pencegahan, pada ranah supaya tidak terjadi kerusakan pada mesin yang nanti akan menghasilkan breakdown atau menghasilkan
produksi itu tidak berjalan. Nah, jadi produksinya akan terhenti karena kerusakan. Nah, ini bisa dilakukan dengan inspection atau inspeksi. Yang ketiga, contohnya adalah running maintenance. Jadi yang termasuk dalam preventive maintenance ini adalah running maintenance. Jadi maintenance secara berjalan gitu. Maksudnya adalah ketika proses produksi terus berjalan, maka pada saat itu juga dilakukan perawatan. Seperti contoh, running maintenance itu ya untuk perawatan lumasan, juga termasuk ada pengecekan part di mesin yang digunakan sebenarnya dan lain-lainnya. Nah, itu masuk dalam preventive. Jadi preventive maintenance ini bisa kita sebagai peralatan mencegah supaya peralatan digunakan dan produksi tidak alami kerusakan. Kedua, tadi kita lihat yang masuk dalam perawatan yang direncanakan adalah corrective maintenance. Corrective maintenance ini adalah ketika terjadi breakdown. Nah, di sini adalah waktu atau satu keadaan di mesin itu tidak jalan, tidak melakukan proses produksi. Nah, ini termasuk perawatan yang disarankan karena corrective maintenance ini dia dilakukan dengan penjadwalan. Nah, dengan jadwal. Jadi perawatannya ini sudah jadwal, jadi bisa mingguan, bisa bisa semester dan lain sebagainya. Tergantung dari sifat atau busnya. Nah, kita lihat di sini berikut ini sendiri ada itu minor overhaul, major overhaul. Kalau minor overhaul itu dia pemilihan atau perbaikan atau perawatan yang enggak besar ya, di bagian saja atau part tertentu saja yang dilakukan overhaul. Jadi tidak keseluruhan. Yang kedua adalah overhaul. Kalau overhaul ini maka betul-betul scene off, katakanlah dia sampai beberapa minggu atau beberapa bulan. Nah, dalam overhaul ini semua bagian dari mesin itu berubah. Sehingga ada bagian yang rusak, maka bisa diperbaiki, atau bagian yang dia mengalami penurunan kualitasnya, maka dia diperbaiki. Nah, dengan major overhaul ini, maka mesin itu bisa kondisikan hampir atau mendekati keadaan mesin itu baru sih. Pada hampir seperti mesin itu baru. Nah, ini major overhaul. Jadi secara keseluruhan dilakukan perbaikan atau cekan. Nah, untuk kelompok perawatan kedua, yaitu peran yang tidak direncanakan adalah emergency maintenance. Nah, kalau emergency ini maka kerusakan atau mesin tidak berjalan atau peralatan tidak berjalan itu tidak diprediksi. Ya, namanya emergency ya. Jadi bisa saja ketika digunakan tiba-tiba mesin rusak. Atau kalau itu bagian yang gerak berputar mungkin terjadi tabrakan. Dan perawatannya tidak direncanakan. Maka dalam perawatan emergency ini maka dilakukan secara ya tidak jadwal. Nah, tujuannya sama, yaitu emergency maintenance ini ya memastikan mesin itu dapat berjalan atau dapat digunakan untuk proses produksi atau proses pengerjaan teknik. Nah, gitu. Ini macam-macamnya nanti banyak emergency ini. Jenisnya ya tergantung kerusakannya. Nah, dari sini kita perlu pahami bahwa jenis perawatan itu garis besar adalah perawatan yang direncanakan dan yang kedua adalah perawatan yang tidak direncanakan. Perawatan yang direncanakan termasuk dalam itu adalah preventive maintenance atau PM dan yang kedua corrective maintenance atau CM. Kalau perawatan yang tak direncanakan tadi emergency maintenance. Jadi perawatan dalam keadaan darurat seperti itu. Selanjutnya kita lihat ini preventive maintenance. Tadi sudah saya jelaskan, ini kita dalami lagi tentang PM ini. Preventive maintenance adalah pekerjaan perawatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau cara perawatan yang direncanakan untuk pencegahan. Sebenarnya untuk mengingat mudah ya, kalau kita paham atau tahu makna dari preventive atau pencegahan itu ya kita langsung paham. Jadi preventive maintenance dia perawatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Ruang lingkupnya ini tadi inspeksi, perbaikan kecil, pelumasan, dan penyetelan. Nah, ini adalah ruang lingkup dari preventif. Jadi hal-hal kecil
yang itu ditujukan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Nah, sasarannya ada 3, yaitu mendeteksi, dan yang ketiga menemukan. Nah, mencegah apa? Yaitu mencegah terjadinya kerusakan, yang kedua mendeteksi kerusakan yang terjadi, yang ketiga ya menemukan apa? Ya menemukan kerusakan yang tersembunyi. Maka tadi saya sudah sampaikan bahwa ada gejala-gejala yang di situ ditimbulkan, yang dikeluarkan oleh mesin atau peralatan. Nah, dari gejala-gejala itu maka kita bisa mendeteksi kemungkinan atau potensi kerusakan pada mesin. Ini adalah preventive maintenance. Kita lihat untuk perancangan atau desainnya, desain preventive maintenance ini adalah desain alat atau mesin yang digunakan harus memperhatikan beban, kondisi lingkungan kerja, dan lain-lain. Jadi alat atau mesin yang digunakan itu harus memperhatikan bebannya. Jadi beban yang diterima oleh mesin dalam artian seberapa lama dia harus bekerja, terus seberapa lama dia harus dapat digunakan, dan mungkin seberapa banyak atau seberapa sering dia digunakan untuk proses produksi. Nah, itu menjadi pertimbangan. Jadi pertimbangan bagaimana dilakukan preventive maintenance. Nah, sebagai contoh, mesin-mesin yang dia katakanlah seperti mesin bubut, nah dia dapat dilihat. Jadi mesin bubut tertentu dia akan memiliki ketahanan atau beban kerja katakanlah 12 jam hari atau katakanlah bisa sampai 20 jam sehari. Nah, itu kita perlu tahu spesifikasinya. Nah, dari situ maka bisa dilakukan perawatan. Dalam artian kalau sudah digunakan selama 20 jam, maka mungkin perlu dilakukan pelumasan dan sebagainya. Ada juga keadaan-keadaan lain yang membuat dari lingkungan itu berpengaruh terhadap mesin atau peralatan yang digunakan. Lalu dalam merancang atau mendesain preventive maintenance ini perlu dibentuknya repair team. Ya. Jadi nanti teman-teman atau adik-adik ketika membuat desain preventive maintenance itu perlu melihat
kira-kira timnya yang dibentuk itu berapa orang yang harus ditugaskan untuk pekerjaan preventive maintenance untuk satu mesin. Nah, di situ harus dibentuk repair team-nya. Nah, selanjutnya untuk perancangan kita juga melihat pengadaan perlengkapan, perencanaan, dan penjadwalan perbaikan fasilitas. Nah, kita perlu membuat ini. Jadi perlengkapan apa saja, spare part itu yang dibutuhkan. Terus juga kita perlu membuat perencanaan dan jadwal perbaikan fasilitas. Nah, kita melihat katakanlah untuk mesin gerinda. Mesin gerinda itu kan ada bagian-bagian yang dia memiliki lifetime seperti brush dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dilakukan pengecekan, dan pengecekannya itu perlu dibuat jadwalnya. Nah, perlu diperhatikan seberapa lama dia dapat bertahan. Katakan lifetime dari brush itu bisa digunakan selama mungkin 1000 jam, katakan seperti itu ya. Maka sebelum 1000 jam atau belum mencapai 1000 jam, sudah dilakukan pengecekan atau penjadwalan. Supaya apa? Tadi, karena sifatnya pencegahan, supaya tidak terjadi kerusakan ketika digunakan. Nah, itu. Kalau nanti rusaknya ketika digunakan, maka terjadi downtime. Dan ketika downtime itu terjadi, maka ya akan menyebabkan kerugian karena mesinnya tidak bekerja. Nah, ini perlu diadakan pengadaan perlengkapan, perencanaan, dan penjadwalan perbaikannya. Lalu inspeksi atau pemeriksaan secara periodik. Ya, jadi dalam preventive maintenance itu perlu dilakukan pemeriksaan secara periodik. Sebagai contoh, mesin bubut ketika dia digunakan secara terus-menerus, continue, maka perlu dilakukan pemeriksaan mungkin 2 hari sekali, atau 3 hari sekali, atau mungkin seminggu sekali. Nah, itu tergantung pekerjaan yang dilakukan oleh mesin bubut tersebut. Nah, itu. Maka dalam preventif itu harus ada inspeksi atau pemeriksaan secara periodik. Lalu mengarsipkan data-data mengenai pemeliharaan sebagai riwayat hidup. Nah, harus ada historinya. Jadi ketika melakukan pemeriksaan itu dicatat. Nah, mana saja yang masih dalam keadaan baik, mana ya part mana atau bagian mana yang dia dalam keadaan sudah hampir rusak. Nah, dan mungkin sudah waktunya untuk diganti. Nah, itu perlu diarsipkan. Jadi dicatat secara detail. Lalu yang selanjutnya adalah pengadaan suku cadang. Jadi perlu ada suku cadang. Nah, ini sebagai perencanaan atau perancangan atau mendesain preventive maintenance. Nah, hal-hal ini yang perlu adik-adik pahami sehingga nanti bisa membuat perancangan preventive maintenance yang tepat dan baik. Selanjutnya, mogok oke. Minta yang ini apa? Nah, ini setelah perancangan atau desain dari preventive maintenance, maka kita melihat untuk tindakan dari preventive maintenance. Jadi yang pertama adalah time directed. Nah, ini bertujuan pencegahan langsung pada sumber kerusakan. Contohnya tindakan overhaul dan penggantian suku cadang. Nah, ini tindakan yang disebut dengan time directed. Nah, kita sudah lihat ya contohnya, ini jelas ya. Jadi
tindakan overhaul, dan penggantian suku cadang. Nah, tujuannya apa? Yaitu pencegahan langsung pada sumber kerusakan. Nah, jadi sumber kerusakannya apa? Ya sudah, yang rusak itu ya diganti saja. Nah, itu time directed. Yang kedua, condition directed. Bertujuan untuk mendeteksi kerusakan atau gejala-gejala kerusakan. Nah, kalau condition directed ini ya dia deteksi kerusakan atau gejala-gejalanya. Nah, supaya tahu atau kerusakannya itu, maka perlu dilakukan deteksi. Yang keempat adalah finding. Jadi di sini menemukan kerusakan tersembunyi dengan pemeriksaan. Nah, filer finding-nya ya dicari kerusakan ini dalam mesin atau peralatan dengan pemeriksaan berkala. Nah, supaya apa? Filer ini kan dia kondisinya adalah potensi ya. Jadi potensi yang dapat menyebabkan kerusakan itu failure atau kegagalan. Nah, maka dia bisa dicari dengan pemeriksaan. Lalu yang keempat adalah run failure. Peralatan atau fasilitas dipakai sampai karena tidak ada yang dapat dilakukan untuk pencegahan kerusakan. Kalau run failure ini ya sudah, katakanlah artnya belum siap, yang ada gitu ya. Katakanlah memang partnya itu nanti akan diganti. Artian ketika belum rusak maka dia masih digunakan secara optimal untuk bekerja. Itu ya udah biarkan sampai dia rusak gitu. Dan ketika rusak tidak akan berbahaya terhadap bagian mesin yang lain. Gitu. Ya udah aja run to failure. Nah, ini ada tindakan dan preventive maintenance. Pembagian preventif direct PM atau direct preventive maintenance berikan efek pada peralatan langsung. Nah, ketika itu rusak sudah dilakukan perawatan maka nori. Nah, pembersihan, penggantian cadang secara rutin. Nah, itu sudah. Ya, ketika itu dilakukan, ya maka berikan pada lubrikasi kemasan. Nah, kalau tidak dimasi ya lama-lama nanti dia bisa akan slide pada mesin bubut. Nah, itu tidak dilumasi ya maka lama-kelamaan dia akan rusak. Nah, kalau lama ya mungkin ya tuh, ketika dikasih pelumasan dengan baik maka dia dapat berjalan dengan lancar. Ukurnya waktu. Jadi direct PM ini dia alat ukurnya waktu, bisa bulanan, bisa mingguan, bisa semesteran, atau bisa harian. Nah, itu alat ukurnya waktu. Prosedur ini sering disebut dengan fixed time atau satuan waktu. Ya, jadi ini alat ukur waktu. Nama lain direct preventive maintenance itu adalah fixed time maintenance atau FTM. Yang kedua adalah indirect preventive maintenance. Aktivitas yang tidak mengakibatkan efek secara langsung dari kondisi peralatan. Jadi ketika itu dilakukan perawatan, maka tidak secara merasakan. Nah, tetapi itu bisa bermanfaat jangka panjang, katakanlah seperti itu. Contohnya, deteksi atau monitoring kerusakan pada fasilitas. Dideteksi atau dipantau terus kerusakannya sejauh masih. Nah, ini secara efek atau dampaknya tidak langsung diketahui, tetapi akan bermanfaat ketika dia dalam jangka panjang. Sering disebut juga dengan condition maintenance. Nah, ini kalau direct preventive maintenance itu disebut dengan condition based maintenance. Oke ya. Ini adalah pembagian privat tapi preventive maintenance.
Baik, ini kita lanjutkan. Tadi condition based maintenance ya. Jadi condition based maintenance ini adalah perawatan berdasarkan kondisi dari mesin atau peralatan. Nah, di sini kita lihat untuk condition based maintenance itu dia yang pertama adalah subjective monitoring. Jadi subjective monitoring ini dia bisa dilakukan oleh seorang yang ahli, seorang yang sudah betul-betul paham dengan mesin atau dengan peralatan. Nah, di sini subjective monitoring ini sangat tergantung dari siapa yang melakukan monitoring. Nah, karena apa? Karena di sini mengandalkan skill dan pengetahuan dari orang yang melakukan monitoring. Nah, sebagai contoh mudah, kita biasanya melihat montir ketika mengecek motor atau mobil, nah mereka hanya mendengarkan dari suara mesinnya, nah, atau melihat dari asap knalpot dan lain sebagainya. Nah, dari situ bisa tahu, oh, keadaan dari mesin itu apakah masih dalam keadaan baik atau sudah terdeteksi kerusakan-kerusakan atau sudah ada gejala-gejala kerusakan. Nah, ini adalah subjektif monitoring. Yang kedua adalah objektif monitoring. Nah, objektif monitoring ini dilakukan menggunakan alat selain sense atau indera perasa ya, atau katakanlah feeling dari montir atau dari seorang maintenance itu. Nah, maka dia bisa merasakan kalau seorang maintenance. Nah, kalau objektif ini ya gunakan alat lain selain perasaan itu. Nah, itu bisa menggunakan peralatan, menggunakan katakanlah biasanya untuk mengetahui kerusakan itu ya alat-alat yang digunakan untuk mendiagnosis atau diagnosis tool, nah itu bisa digunakan untuk objektif monitoring ini. Selanjutnya kita lihat untuk corrective maintenance. Nah, di preventive maintenance ya sudah selesai. Yang selanjutnya adalah corrective maintenance. Pekerjaan perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas atau peralatan sehingga mencapai standar yang dapat diterima. Nah, kalau preventif tadi untuk mencegah kerusakan, kalau korektif ini ya perawatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisinya sehingga alat atau mesinnya itu dalam kondisi prima sesuai dengan standar. Dalam perbaikan dapat peningkatan sedemikian rupa seperti melakukan perubahan atau modifikasi rancangan agar peralatan menjadi lebih baik. Nah, ini korektif. Jadi katakanlah mesin itu dia digunakan, lalu kok dalam proses produksinya tidak maksimal. Nah, itu dilakukan korektif sehingga ketika dilakukan perawatan mungkin ada perbaikan juga di situ, maka mesinnya atau peralatan yang digunakan tadi dia dapat digunakan dengan maksimal, mencapai kondisi standar yang dapat diterima. Nah, ini adalah corrective maintenance. Nah, kita lihat untuk corrective maintenance ini ada perawatan berjalan. Perawatan berjalan ini dilakukan ketika fasilitas atau peralatannya itu dalam keadaan bekerja. Dalam artian mesinnya tidak dihentikan gitu. Jadi mesinnya tetap jalan, dia tetap berjalan dan dilakukan perawatan. Tetap melakukan aktivitas produksi.
Nah, perawatan berjalan diterapkan pada peralatan-peralatan yang harus beroperasi terus dalam melayani proses produksi. Nah, ini maka sebagai contoh, saya pernah bekerja di bagian casting, bagian pengecoran logam. Nah, mesin castingnya itu dia menggunakan die casting. Nah, mesinnya itu jalan terus. Dia 24 jam harus jalan terus. Karena apa? Karena kalau dia berhenti, maka suhunya turun. Nah, ketika suhu turun, maka harus dilakukan burner dulu supaya mesin bisa digunakan. Nah, sebagai contoh seperti itu, maka dia perawatannya bisa dilakukan dengan perawatan berjalan. Begitu. Selanjutnya adalah perawatan prediktif. Nah, ini perawatan prediktif ini untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari sistem peralatan. Jadi ini sifatnya memprediksi ya, memprediksi adakah perubahan atau kelainan pada sistem peralatan. Biasanya perawatan prediktif dilakukan dengan bantuan panca indera atau alat-alat monitor yang canggih. Tadi ya, ini bisa secara subjektif atau objektif, bisa menggunakan panca indera atau alat-alat monitor yang canggih. Nah, pada dasarnya perawatan prediktif ini dilakukan untuk mengetahui kelainan dalam kondisi secara fisik maupun secara fungsi dari sistem peralatan. Ini adalah perawatan setelah terjadi kerusakan atau breakdown maintenance. Tadi di awal sudah kita lihat tabelnya ya, kita lihat diagramnya. Sorry, bukan tabel tapi diagram. Di situ ada breakdown maintenance. Nah, breakdown maintenance ini adalah pekerjaan perawatan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan pada peralatan. Dan untuk memperbaikannya harus disiapkan suku cadang, material, alat-alat, dan tenaga kerjanya. Breakdown ini ya mesinnya udah ketika terjadi kerusakan ya berhenti dulu, di-off-kan dulu, tidak digunakan. Nah, setelah itu maka dia dilakukan perbaikan, dilakukan perawatan. Nah, itu dalam perawatan breakdown ini dia harus ada suku cadang untuk penggantian, ada material, ada alat, dan ada tenaga kerja yang mengerjakan. Jadi ini mesinnya off begitu. Yang terakhir adalah perawatan darurat atau emergency maintenance. Nah, emergency maintenance ini adalah pekerjaan perbaikan yang harus segera dilakukan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga. Kuncinya di sini, kerusakannya adalah tidak terduga. Dan itu membutuhkan tindakan yang harus dilakukan saat itu. Supaya apa? Supaya mesinnya dapat kembali bekerja. Atau peralatannya dapat kembali bekerja. Nah, ini disebut dengan emergency maintenance. Nah, ada dua perawatan lain, yaitu perawatan dengan cara penggantian atau replacement instead of maintenance, dan yang kedua pergantian yang direncanakan atau plan replacement. Nah, perawatan dengan cara penggantian itu adalah perawatan yang dilakukan dengan cara mengganti. Ya, jadi diganti, ya, rusak partnya ganti langsung. Nah, untuk mobil-mobil atau sepeda motor ya, yang saat ini kebanyakan ya lebih ke ini replacement instead of maintenance, jadi perawatan dengan penggantian saja. Alasan lainnya adalah apabila perkembangan teknologi sangat cepat, peralatan tidak dirancang untuk waktu yang lama atau banyak komponen rusak tidak memungkinkan lagi diperbaiki. Nah, ini ada alasan ini
Yang pertama tadi kita lihat di situ ya harga peralatan pengganti lebih murah bila dibanding dengan biaya perawatan. Nah ini, dalam perawatan terkadang lebih memilih diganti saja karena apa? Partnya itu lebih murah daripada memperbaiki. Yang kedua, alasan lainnya ya teknologi kan sudah berkembang nih. Era revolusi industri 4.0 ini cepat banget. Maka di situ eh, peralatan tidak dirancang dalam waktu yang lama. Jadi dia partnya lifetime-nya pendek. Jadi rusak ganti, rusak ganti. Itu saja. Nah, ada alasan seperti itu. Atau ada komponen yang rusak dan tidak mungkin lagi diperbaiki. Ya kalau alasannya tidak bisa diperbaiki lagi ya harus diganti walaupun mahal. Yang kedua tadi penggantian yang direncanakan atau plan replacement dengan telah ditentukan waktu mengganti peralatan dengan peralatan yang baru. Berarti industri tidak memerlukan waktu lama untuk melakukan perawatan kecuali untuk melakukan perawatan dasar yang ringan seperti perumasan dan penyetelan. Nah, kalau pen replacement ini ya penggantiannya sudah direncanakan, sudah ada jadwalnya. Ketika peralatan telah menurun kondisinya, langsung diganti dengan yang baru. Yaitu tadi saya sampaikan ya, tadi saya contohkan brushing, katakanlah 1.000 jam. Ya sebelum 1.000 jam ya diganti karena apa? Karena kondisinya pasti sudah menurun. Nah, seperti itu. Maka diganti dengan yang baru. Cara penggantian ini mempunyai keuntungan antara lain pabrik selalu memiliki peralatan yang baru dan siap pakai. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang plan replacement ini ya dia lebih menjaga kondisi peralatan dan mesin itu seperti baru, siap pakai. Nah, ini adalah kaitannya dengan perawatan. Oke, ini referensinya bisa dilihat, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat lebih memperjelas dan saya berharap teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan melalui video ini. Dan juga bahan tayang yang sudah saya berikan. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan selebihnya selamat belajar dan sukses. Selamat pagi, siang, atau sore.